Bayangkan teman-teman, kamu seorang jenius teknologi yang bekerja di ruang bawah tanah di CIA. Hidupmu damai bersama istri yang kamu cintai. Tapi dalam sekejap, duniamu hancur karena sebuah serangan teroris. Dan ternyata, ada sebuah konspirasi gelap yang terjadi di sini. Ya, itu adalah sinopsis dari film The Emitter yang dirilis di tahun 2025. Sebuah film spionase yang dibintangi oleh Rami Malek yang isinya sangat-sangat begitu mengerikan. Di video ini kita akan ngalur cerita dari film The Amateur dan langsung aja masuk ke videonya. Film ini dimulai di sebuah garasi yang sederhana, tempat di mana Charlie Heller yang diperankan oleh Rami Malek sedang asyik bongkar mesin pesawat Cessna. Yang ternyata itu adalah hadiah ulang tahun dari istrinya yang bernama Sarah yang diperankan oleh Rachel Brosnahan, yang dia juga jadi Lois Lane di film Superman. Charlie ini bukan agen lapangan ala James Bond guys, dia itu seorang kriptografer jenius di CIA yang kerja di divisi decryption dan analisis yang tugasnya itu ngulik kode dan juga data di ruang bawah tanah Langley. Ya bisa dibilang dia tipikal cowok no lab lah, bedanya dia nggak wibu ya guys, dan dia jago ngotak-ngatik laptop daripada nembakin pistol. Sarah istrinya yang lagi packing buat perjalanan bisnis ke London nyoba mengajak Charlie ikut, tapi dia menolak karena dia kebanyakan kerjaan dan dia juga mungkin pengen ngerakit Gundam tuh. Di sini mereka lagi saling berlempar candaan guys, dan kita akan langsung tahu ternyata mereka adalah pasangan yang saling sayang. Cocok sih. Di kantor, Charlie jalan melewati scanner keamanan yang dia buat sendiri. Yang ini membuktikan kalau Charlie tuh otaknya cerdas banget. Tapi tiba-tiba, dia mendapatkan pesan dari seorang yang misterius, yang selama ini memberikan dia data rahasia yang bernama Inquilin. Kali ini, si Inquilin itu bilang kalau ada dokumen yang bisa bikin CIA goyang. Charlie yang penasaran mencoba nebak lokasi Inquilin di Istanbul, tapi ditolak mentah-mentah. Charlie pun akhirnya fokus untuk memecahkan kodenya, dan dia mencoba untuk memecahkan dokumen tersebut. Ya, meski IQ-nya itu terbilang tinggi, tapi bagi Charlie, kode ini terlalu sulit. Akhirnya dia membawa laptopnya ke restricted area dengan komputer canggihnya. Dan setelah berjam-jam, dia berhasil membuka filenya. Tapi yang dia temukan, dia langsung kaget guys. Ternyata itu adalah dokumen rahasia yang menunjukkan kalau bosnya, yang bernama Direktur Alex Moore, menyamarkan serangan drone sebagai bom bunuh diri yang membunuh 150 orang, termasuk pasukan khusus di Prancis dan marinir Denmark. Malam itu, Charlie mencoba menelepon Sarah yang sudah sampai di London, tapi nggak diangkat. Dia pun meninggalkan voicemail dan nggak tahu itu akan jadi pesan terakhirnya. Keesokan paginya, dia datang ke kantor dan disambut oleh Seymour yang membawa dia ke kantor direktur CIA yang baru tuh, yang bernama O'Brien. Mereka bilang ada serangan teroris di hotel di London dan Sarah jadi salah satu korban di situ. Charlie nggak percaya, tapi Moore memutar berita di TV, dan ternyata 4 teroris beneran masuk ke hotel dong dan membawa Sandra serta membunuh 2 orang yang termasuk Sarah. Rekaman CCTV menunjukkan kekacauan itu dan Charlie pun merasa hatinya hancur melihat Sarah ditembak. Teroris anjing! Bayangkan guys, kehilangan orang yang kamu cintai di depan matamu dan kamu cuma bisa nonton dari layar doang terus pulang ke rumah. Ya, saat itu Charlie diserbu oleh wartawan guys, tapi teman-temannya membantu masuk. Akhirnya dia masuk tanpa gangguan. Keesokan harinya, dia mengonfrontasi Moore dan juga supervisor Caleb untuk curiga kenapa teroris bisa lolos dari ribuan kamera di London. Moore bilang mereka lagi menyelidikinya, tapi Caleb cuma nyuruh Charlie untuk pulang. Di bandara, Charlie menjemput peti mati Sarah dan melihat barang-barangnya, termasuk hadiah yang Sarah beli untuknya, yaitu sebuah puzzle yang bikin dia langsung ngedrop dan ambruk. Hadiah itu sudah membuatnya menjadi pengingat cinta mereka, tapi juga menjadi luka yang gak akan sembuh pada saat itu.
Charlie yang merasa marah pun akhirnya tidak bisa diam. Dia akhirnya kembali kerja dan ngehack kamera keamanan hotel dan jalanan di sekitarnya. Dengan otak jeniusnya yang mirip dengan Senku yang cemerlang, dia membuat timeline bahwa 4 teroris di situ mencuri mobil, terus masuk hotel lewat pintu servis, dan menghapus sidik jari serta DNA, dan menembak mati satpam setelah melakukan cekcok. Sarah pun tertangkap karena mencoba membantu orang lain untuk kabur. Di situ, Charlie langsung menggunakan analisis suara dan wajah, dan akhirnya dia menemukan identitas terorisnya. Teroris tersebut bernama Nishka yang berasal dari Moskow. Udah kayak nama beruangnya Masha and the Bear ya. Dan ada juga satunya bernama Lawrence dari Afrika Selatan, Horst sang tentara bayaran, dan Gretchen sang mantan intel. Tapi pas dia mengasih tahu Moore dan juga Caleb, mereka cuman bilang, "Kami sudah tangani," dan menyuruh Charlie ke terapis. Jelas banget, ada yang mereka sembunyikan di sini. Charlie juga tidak bodoh. Dia akhirnya menyembunyikan chip penyadap di lencana ID-nya, melewati scanner tanpa ketahuan, dan mencetak semua file rahasia Moore. Dia memasang skimmer di printer untuk menyalin data digital, lalu pada malamnya, dia langsung ke bar, sambil nyembunyiin CD rahasianya. Ini gila banget sih, udah kayak James Bond, tapi skinnya wibu gitu guys. Besoknya, dia konfrontasi Moore lagi dan menunjukkan file-file yang kotor, seperti pengeboman rumah sakit di Suriah, serangan ke sekutu di Yaman, dan pembunuhan ribuan orang. Charlie mengancam untuk membocorkan semuanya ke media. Kalau dia nggak masukin kode setiap 5 jam, data itu akan menyebar. Sebagai gantinya, dia meminta pelatihan CIA secara penuh, paspor palsu, duit, senjata, dan informasi soal pembunuhan Sarah. Moore bilang itu cuma gertakan, tapi ternyata Caleb ragu. Charlie sendiri akhirnya stres berat, muntah di mobil setelah mengancam bosnya sendiri. Dan terlihat kalau dia sedang merasa tertekan dan juga dendam. Tapi ternyata bosnya itu juga panik dan mencoba mencari tahu bagaimana Charlie menyalin semua datanya. Mereka menemukan jejak pembelian magnetic strip dan juga CD di bar, tapi nggak tahu caranya. Dan ternyata Charlie membawa masuk chip tersebut. Sementara itu, Charlie sampai di fasilitas pelatihan CIA dan disambut oleh Kolonel Henderson yang diperankan oleh Laurence Fishburne. Ini temannya si Neo nih. Henderson ini tipe pelatih yang keras guys, tapi juga cukup bijak tuh. Di lapangan tembak, Charlie terlihat payah banget. Maklum, dia itu kayak wibu gitu guys. Dia cuma bisa nembak kalau targetnya deket. Bayangin aja, seorang jenius IT yang gak bisa megang pistol, tapi tiba-tiba dia disuruh megang pistol. Namun, ketika pelatihan berikutnya, yaitu ketika bikin bom, Charlie malah jago. Mungkin dia dulunya suka main PB ya. Hal tersebut pun bikin Henderson kagum guys. Dia juga belajar berbagai hal-hal baru dan juga ditekan oleh Henderson agar hafal ketika di bawah tekanan pada malam itu. Henderson masuk ke kamar Charlie, memberikan pistol dan menyuruhnya menembak di dadanya. Charlie terasa gemetar dan dia merasa tidak bisa. Henderson bilang kalau kamu bukan pembunuh. Come on. Look at me. Tapi Charlie tetap kekeh untuk mencari keadilan. Di kantornya, Caleb akhirnya memecahkan kode CD dari Abad dan sadar kalau itu adalah gertakan dari Charlie saja. Moore pun menelepon Henderson untuk menangkap Charlie, tapi Charlie sudah kabur dan dia menyadap file yang dia kasih ke Moore. Moore pun ngomong langsung ke Charlie lewat chip dan bilang kalau itu semua adalah pengkhianatan. Tapi Charlie membuang earpiece-nya dan langsung naik pesawat ke London. Dari sini, Charlie resmi jadi buronan CIA guys. Dia pun akhirnya mulai petualangan berbahayanya di Eropa. Ketika di Paris, Charlie menyewa kamar hotel dekat restoran favoritnya. Yang ternyata salah satu teroris melacak ponselnya dan masuk apartemennya pakai tutorial di YouTube untuk buka kunci. Siapa sangka, agen CIA belajarnya juga dari YouTube. Akhirnya dia menemukan jadwalnya si Gretchen dan juga pistol. Tapi pas si Gretchen si teroris ini pulang, Charlie nggak bisa nembak. Dia lari ke hotel. Dan dia sadar kalau dia ternyata nggak punya nyali untuk jadi pembunuh. Tapi tetap saja otaknya jalan. Dia ngehack riwayat kesehatan Gretchen dan dia tahu kalau dia alergi serbuk bunga dan membuat rencana yang cukup cerdas. Dia ke rumah sakit dan mengunci Gretchen di mesin scan, isi ruangan dengan serbuk bunga dan menanyakan soal Horst. Saat Gretchen panik, dia tidak bisa ngomong dan pas Charlie buka ruangan, dia langsung menyerang. Mereka berkelahi dengan sengit, tapi Gretchen kabur dan tertabrak mobil di jalan. Mampus.
Charlie yang merasa bersalah pun mengambil ponselnya dan lari. Malam itu, Charlie mabuk di bar di Marseilles dan mengira dia ngelihat Sarah. Tapi ternyata itu cuma wanita yang mirip Sarah aja. Henderson muncul dan melacaknya lewat ponselnya Gretchen. Charlie akhirnya kabur ke kamar mandi dan memasang bom kecil dan meledakkannya untuk kabur dari Henderson. Di Istanbul, dia ketemu dengan Inquilin yang ternyata seorang cewek mantan KGB guys. Inquilin cerita kalau suaminya itu aset CIA, mati kecelakaan, dan dia melanjutkan kerjaan dari suaminya. Mereka nyambung karena sama-sama kehilangan pasangan di sini. Inquilin bantu Charlie melacak Horst, Lawrence, dan Mishka. Akhirnya mereka menemukan Mishka di Madrid lewat Instagram pacarnya. Charlie ke Madrid dan menyembunyikan alat di kolam renang hotel dan langsung mengkonfrontasi Mishka. Dia mengancam untuk menghancurkan kolam, dan pas Mishka tidak percaya, Charlie menekan tombol kaca dan akhirnya pecah. Mishka jatuh dari atap dan air pun banjir di jalanan. Henderson nyaris menangkap Charlie, tapi agen lain menyerang Henderson dan Charlie kabur di tengah kekacauan. Charlie dan Inquilin pun makin dekat di situ dan akhirnya mereka icikiwiu untuk saling menemani. Tapi paginya, burung Inquilin pun ribut dan kamera keamanan menunjukkan agen CIA datang. Mereka kabur lewat terowongan rahasia, tapi sayangnya drone CIA melacak mereka. Setelah kejar-kejaran sengit di pantai, mobil mereka rusak dan Inquilin tertembak secara fatal. Charlie mencium keningnya dan kini lari sendirian. Di Rumania, dia menyamar jadi penjual senjata dan menjebak Lawrence dengan bom yang dia pasang. Lawrence memberitahu Horst operasi di perairan Rusia dan Charlie kabur pas bomnya meledak dan membunuh Lawrence. Di hotel Rusia, Charlie membuka puzzle dari Sarah yang ternyata punya pesan manis dan membuatnya kembali flashback dan nangis. Akhirnya, dia melacak Horst ke pelabuhan, tapi tertangkap dan dibawa ke yachtnya Horst. Horst yang tahu Charlie tidak bisa dibunuh langsung, memberikan pistol. Tapi Charlie nggak bisa nembak. Tapi tiba-tiba, yachtnya berubah arah. Charlie ngehack sistem navigasi yacht yang dia tahu dari protokol CIA dan mengarahkannya ke Finlandia. Angkatan Laut Finlandia dan juga Interpol menangkap Horst hidup-hidup. Charlie nggak dibunuh, tapi dia memastikan Horst dihukum. Kembali ke Washington, O'Brien mengumumkan penangkapan Moore dan juga Seleb atas operasi kotor mereka. Henderson yang ternyata selamat menemui Charlie dan bilang kalau dia bangga. Charlie mengunjungi makam Sarah dan membisikkannya kalau dia menyelesaikan pesawat Cessna-nya. Dan film ini berakhir, yang diakhiri dengan adegan terbang ke langit mendung, yang menunjukkan bahwa itu adalah simbol dari kalau si Charlie sudah move on, meskipun lukanya masih ada. Film pun berakhir. The Amateur yang dirilis di tahun 2025 ini adalah film thriller mata-mata yang berbeda banget guys. Dia nggak banyak nampilin action kayak gitu seperti film-film James Bond gitu, tapi dia juga justru menceritakan soal duka dan juga perjuangan si Charlie ini yang diperankan oleh Rami Malek. Dia bukan seorang super spy, tapi seorang nerd yang cerdas yang pakai otaknya untuk melawan para penjahat. Meski emang film ini punya plot yang agak lambat dan bikin ngantuk, tapi film ini cukup bagus teman-teman. Ya, itu tadi adalah alur cerita dari film The Amateur. Kayaknya ya begitu sih.